penggolongan yang itu. Nah, mungkin juga ada beberapa disinggung sama dosen-dosen OPT tentang jenis-jenis pestisida dari golongan organofosfat. Dan itu kita tahu, kita dengar, tapi kita belum tahu itu emangnya penggolongan yang di bidang apa atau di bagian masuknya yang mana. Nah, ya kita belum tahu. Ternyata memang dalam pestisida itu banyak sekali jenis penggolongannya, ya. Ada yang berdasarkan cara masuk, kemudian ada cara kerja, kemudian juga sifat kimianya. Nah, ada jenis-jenisnya lagi, kemudian juga organisme sasarannya. Nah, 4 ini yang akan kita bahas dalam singkat ya, dalam waktu singkat yang 1 jam ini ya, 1 jam kurang lagi ya, 1 jam kurang tentang cara masuk, cara kerja kimia organisme sasaran. Saya berusaha untuk ini ya, buat sesingkat mungkin agar mudah dipahami. Karena kalau saya rinci lagi, ternyata memang panjang sekali bahasannya ya. Untuk misalnya aja untuk pengelolaan cara masuk, itu ada 1 buku bahasan mengenai cara masuknya aja. Cara kerja, penggolongan berdasarkan cara kerja itu 1 buku saya dapat. Saya share nanti ya, saya share bukunya, saya dapat bukunya 1. Sifat kimia juga lagi banyak sekali bukunya ya, 1 buku lagi dan organisasi saran mungkin lebih singkat aja gitu. Nah, kalau saya bahas semuanya nggak mungkin selesai hari ini ya. Mungkin saya akan share bukunya nanti yang bisa kalian bacakan, kalian panduan. Jadi ada penggolongannya ya, ada kategorinya 5 dan sebagainya banyak sekali ya. Dan nggak mungkin kita hafal juga gitu ya. Minimal kita tahu gitu. Oke, seperti kita ketahui ya tentang pengertian pestisida, pesticide. Ingat ya, saya lihat kemarin yang seminar proposal, seminar kakak tingkat kalian itu semuanya pestisida, bahasannya pestisida semuanya. Mulai dari nabati, mulai dari entomopatogen. Entomopatogen itu pestisida ya, pestisida biologi. Kemudian, banyak-banyak macam-macam. Semuanya intinya pestisida, cuma dengan kategori yang berbeda gitu. Nah, sebelum kalian penelitian pestisida, dasarnya harus tahu dulu ya. Dasarnya apa itu pengertiannya, penggolongannya, cara kerja dan sebagainya. Kembali saya ingatkan, pestisida berasal dari 2 kata, pes hama, side cide ya, cide. Side itu artinya racun atau juga membunuh sama, sehingga bahasa pestisida adalah sejenis zat kimia atau biologi ya, bukan hanya zat-zat kimia, bisa juga dari golongan makhluk hidup ya, dari biologinya entomopatogen itu kan makhluk hidup ya, yang kan kita gunakan untuk mengendalikan OPT. OPT-nya bisa hama, penyakit dan kuman. Nah, ini pengertian dasar yang harus kalian ingat ya. Nanti ditanya di komplain nggak tahu yang dasar-dasar kayak gini. Nah, ini ya. Kuliahnya sama siapa? Sama Bu Febrina. Nah, saya sudah pahami bahwa dan bukan saya aja yang ngasih materi ini ya tentang pestisida sudah berulang-ulang kali dijelaskan sama dosennya. Kemudian tujuan pestisida kemarin sudah saya bahas ya, gimana kita tujuan penggunaan pestisida pastinya buat mengendalikan hama, mengendalikan penyakit ya. Ujung-ujungnya apa? Agar kualitas hasil dari tanaman kita meningkat dan terhindar dari kerugian produksi. Intinya itu ya, ujung-ujungnya tentang produksi. Ya, memang kita mengendalikan hama juga untuk untuk mengurangi kegagalan panen dan sebagainya. Ya, ini apa ya, bahasan dasarnya aja ya, pengantar. Nah, berdasarkan penggolongannya ada 4 ya. Banyak sih, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Tapi menurut saya yang benar-benar inti dari penggolongannya itu yang wajib kalian ketahui itu 4. Ya, mungkin ada tambah-tambahannya di luar nanti itu mungkin bagian dari 4 ini, cuma dipecah-pecah lagi gitu ya. Ini pertama ya, ada berdasarkan cara masuknya. Ingat, ada 4. Nah, setiap 4 itu ada lagi bagiannya. Ya, penggolongan pertama berdasarkan cara masuknya. Ada 4 jenis. Pertama, ada racun kontak, kontak patient. Kemudian racun perut, perut stomach. Ingat ya, bahasanya racun perut. Kemudian ada racun sistemik. Ya, sistemik apa sih bahasanya? Poison ya. Poison.
poison, poison ya. Systemic poison, kemudian juga ada 4 ya. Satu lagi itu adalah fumigasi atau fumigan, bukan fumigasi itu proses. Fumigan artinya racun yang berhubungan dengan pernapasan. 4, ingat, ini udah saya singkat per poinnya ya. Satu, berdasarkan cara masuknya. Ada 4 jenis pestisida atau racun yang tergolong dalam cara masuknya ini. Pertama, racun kontak, racun perut, racun sistemik, dan racun fumigan ya, atau racun pernapasan. Nih, oke, kita bahas satu-satu dulu. Racun kontak ya. Racun kontak mungkin kalau kita ingat bahasanya kontak, artinya tersentuh ya, tersentuh langsung, terjadi kontak. Nah, misalnya kontak mata, berarti kita saling bertatapan gitu ya. Kemudian kontak ini misalnya bersentuhan gitu, artinya terjadi kontak langsung antar kulit gitu ya. Nah, juga dalam pestisida itu ada namanya racun kontak, artinya racun atau pestisida yang bekerja apabila terjadi kontak atau bersentuhan langsung dengan tubuh organisme sasarannya. Nah, bagaimana prosesnya? Itu melalui kutikula. Jadi kalau namanya serangga, itu kan kulitnya itu namanya kutikula ya, meresap nanti masuk ke dalam tubuh serangga. Ya. Nah, tunggu. Oke. Nah, jadi proses masuknya racunnya itu adalah bersentuhan atau masuk langsung ke dalam tubuh serangga sehingga terjadi gangguan fisiologis ya. Jadinya ketika semprot, nanti saya punya gambaran ilustrasinya juga, di mana racun kontak adalah racun yang masuk ke dalam tubuh serangga secara langsung dan terjadi kontak langsung dengan pestisidanya ya. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu dia bekerja melalui permukaan tubuh, tidak harus dimakan oleh hama, cukup hanya dengan kontak langsung dengan pestisidanya itu bisa menyebabkan keracunan dan kematian. Singkat ya, paham ya? Intinya racun kontak ya, kalian bayangin, oh racun kontak artinya dia harus bersentuhan langsung dengan bersentuhan aja ya, bersentuhan langsung dengan pestisidanya itu bisa mati. Nah, ada racunnya seperti itu. Biasanya racun seperti itu yang berbahan aktif sipermetrin, deltametrin, dan permetrin. Nah, ini bahasan siapa ya? Saya nggak tahu ya, nanti sama dosen berikutnya bagaimana pembahasan sipermetrin ini. Deltametrin itu kan penggolongan lagi ya, berdasarkan apanya gitu. Nanti ada penggolongannya berdasarkan bahan aktif, kemudian kimianya itu nanti ada lagi rinciannya itu ya, bukan bagian saya juga, saya kurang paham juga yang kayak gini. Kemudian juga ada setelah racun kontak nih, racun perut. Racun perut, jadi kita bayangin racun perut berarti apa? Berhubungan dengan perut. Perutnya bagaimana? Racunnya gimana proses di perut? Nah, ternyata racun perut ini adalah racun yang menjadi racun, ya maksudnya dia akan menjadi berubah menjadi racun apabila masuk ke perut, itu bahasan singkatnya. Tapi yang jelas adalah bahasa ininya yaitu pestisida yang bekerja ya, setelah masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Nah, paham ya? Pencernaan berarti kan harus ada yang masuk ke dalam perut. Artinya dimakan, ya. Dimakan, racunnya dimakan, diolah, masuk ke dalam pencernaan sehingga terjadi keracunan. Sama lah ya seperti kita keracunan makanan manusia. Misalnya, awalnya apa? Kalian salah makan. Salah makan misalnya jajan apa ya? Jajan makanan yang sudah terkontaminasi. Misalnya sembarangan jajan kontaminasi dengan makanan yang udah ada bakterinya gitu ya, yang menyebabkan nanti kalian lama-lama mules, sakit perut, terjadi keracunan ya. Keracunan akibat kalian makan, sama ya. Kalau dalam serangga juga, serangga itu bisa keracunan apabila dia mengkonsumsi, memakan dari makanan yang terpapar pestisida. Ya, paham ya? Jadi misalnya contohnya itu ulat daun ya. Kemudian juga tenggerek batang. Pokoknya serangga-serangga yang memakan, yang suka biasanya itu tipe gigi, tipe mulutnya
mengunyah ya. Dia suka menggigit, menggerek, kemudian juga mengunyah. Nah, itu biasanya racun yang lebih cocok itu adalah racun perut. Ya, racun perut artinya dia akan memakan semua daun yang terpapar pestisida dan memproses hasil yang dimakannya, kemudian dia keracunan. Makanya dia bisa mati gitu ya. Biasanya karakteristik racun perut ini yang pastinya harus dimakan ya. Tidak mungkin namanya racun perut tapi cuma terpapar aja, nggak mempan ya. Ada memang jenis-jenisnya yang benar racun ini harus dimakan. Kemudian juga efektif untuk serangga yang suka makan ya, makan daun. Contohnya ulat daun. Ulat daun apa aja? Tentunya spodop. Nah, untuk yang penelitian Spodoptera lebih cocok pakai misalnya mau aplikasi apa ya nanti penelitiannya. Nggak mungkin kalian pakai kontak ya. Kontak juga bisa, tapi kurang efisien karena tipe ulat daun itu suka makan. Ya, lebih cocoknya dia pakai racun perut. Nah, coba kalian cari apa aja jenis pestisida yang termasuk racun perut itu biasanya berbahan aktif imidakloroprid. Nah, jadi kalau beli pestisida di toko pertanian, ya, yang dicari jangan mereknya, ya. Kayak praktikum kemarin udah jelas bahwa eh, setiap merek pestisida itu punya kandungan bahan aktifnya. Yang dicari adalah bahan aktif. Kalau kita nyarinya apa? Merek dagang itu mah banyak, ya ratusan ribu merek dagang yang ada di seluruh Indonesia yang beredar, gitu ya. Jadi yang dicari adalah bahan aktif. Ya, salah satunya ini imidacloprid, salah satu ya. Banyak lagi bahan aktif lainnya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga adalah racun sistemik ya. Ini apa nggak mau? Nih, racun sistemik atau systemic poison ya. Artinya racun ini akan diserap oleh tanaman dulu ya. Artinya ada proses yang lumayan cukup panjang di mana dia harus beredar dulu di bagian tanaman ya. Misalnya ulat daun atau ulat apa itu dia makannya tanaman A. Nah, tanaman itu harus disemprot dulu, diproses dulu ya, diedarkan dulu racunnya ke akar, ke daun, dan diedarkan ke seluruh jaringan tanaman dan masuk melalui pembuluh tanaman. Nah, udah seperti pestisida ini udah terpapar oleh tanaman ini udah terpapar oleh pestisida. Nah, biasanya hama yang hinggap di tanaman ini akan makan ya, makan bisa nusuk, bisa makan, macam-macam dengan berbagai tipe serangganya. Makanya lebih spektrumnya lebih luas dibandingkan dengan yang cuma makan daun. Tapi kalau racun sistemik dia udah tersebar ke seluruh tanaman, ketika ada hama yang masuk, hama yang makan, hama yang nusuk, itu otomatis akan teracun ya karena sudah diedarkan semua pestisidanya ke seluruh bagian tanaman ya. Artinya sudah diedar. Jadi jenis-jenis serangga penghisap, cairan, kemudian juga serangga-serangga pemakan juga bisa teracun ya dari racun sistemik ini karena pestisidanya diedarkan di seluruh tanaman ya. Ciri-cirinya biasanya diserap oleh tanaman dulu ya karena dia racun sistemik, kemudian juga sangat cocok biasanya untuk hama-hama penghisap ya, misalnya kutu daun ya. Kutu daun nggak ngunyah ngunyah daun ya. Kutu daun itu kan dia nusuk nusuk dia ngisap daun dari cairan daun. Nah, lebih cocok kita gunakan racun sistemik ya. Kemudian juga biasanya diaplikasikan melalui daun ya. Akar itu sangat cocok jika kita menggunakan racun yang sejenis sistemik gitu. Nah, ini untuk bahan aktifnya karbofuran. Ini sangat familiar ya. Karbofuran, spinosad, arsenat, kemudian juga bacillus. Bacillus juga sering digunakan untuk racun sistemik gitu. Tiga ya, satu lagi apa? Yaitu racun penapasan atau fumigan. Prosesnya fumigasi. Nah, ini biasanya saya kalau udah berurusan sama fumigasi itu pasti hamanya apa? Hama gudang, ya. Hama gudang itu nggak bisa kita, gimana? Hama yang berada di gudang, nggak mungkin kita ngasih daun kita semprot, nggak mungkin. Terus kita sistemik mau nyemprot kemana? Nggak punya apanya ya, nggak mungkin. Jadi kita melakukan dengan cara menyemprot
menyebabkan racun fumigan atau pestisida fumigan ya, pestisida fumigan yaitu pestisida yang dilakukan dengan cara eh, penguapan atau uap air ya, uap air atau gas, biasanya gas gitu. Jadi kita tahu ya fumigasi itu mah kayak kita ada ya fogging ya. Jadi fogging itu pakai asap, uap, disemprotkanlah di dalam gudang ya, gudang misalnya gudang beras ya, kemudian diuapin, disebarlah pestisidanya dalam bentuk gas dan uap. Nah, itu biasanya racun yang cocok itu adalah untuk hama-hama gudang ya, karena tidak mungkin kita memasukkan racun sistemik, nggak mungkin, mau kemana ya. Coba dibedakan bagaimana fungsinya juga ya. Kemudian bahan aktif yang biasa digunakan itu dari golongan fosfin dan metil bromida. Ini sangat terkenal sekali dalam proses fumigasi ya, fumigan gitu. Nih, saya punya gambar. Nah, dari yang saya bahas 4 tadi, kesimpulannya ini ya. Kesimpulannya ini coba kalian lihat aja gambarnya, Anda pasti udah paham ya. Racun kontak nih ya, ada serangga disemprotkan langsung mengenai serangganya, terjadi kontak. Kemudian racun perut, di mana ulat memakan daun, kemudian racunnya terpapar dan diproses di perut. Kemudian sistemik, coba lihat gambarnya. Ya, pestisidanya diserap, kemudian tanamannya udah tersebar di seluruh daun dan akar, kemudian dimakan oleh serangga atau dihisap oleh serangga. Dan fumigan ini bukan tanaman ya, tapi langsung ke serangganya, bukan tanaman. Artinya gas ini diuapkan ke sekitar gudang ya. Tanamannya jarang, kalau tanaman mah jarang ya, tapi ke hama gudang gitu. Ini baru satu loh ya, masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi nih ya, tahan ya, saya juga ngantuk ini. Pas udah kepagian ya, kepagian. Aduh, jam 9 mah masih antara sadar dan enggak ya. Kalau enggak bangun pagi-pagi itu pasti ngantuk ya. 9, 10, 11 gitu. Oke, next, itu berdasarkan mode of action ya. Jadi ada penggolongan berdasarkan cara kerja. Cara kerjanya gimana? Itu sangat berbeda dengan cara masuk. Kalau cara masuknya melalui apa? Ya, mode of entry itu adalah berdasarkan cara masuk. Tapi ada cara kerja. Cara kerja itu bagaimana prosesnya ketika dia udah masuk ke dalam tubuh serangga. Nah, ada 4 lagi penggolongan. Yang satu, racun saraf namanya. 2, racun protoplasmik. 3, racun metabolisme. Itu sebenarnya konsepnya sama dengan racun perut ya. Dalam metabolisme dia mengganggu prosesnya. Kemudian juga menghambat pertumbuhan. 4 lagi. Yang tadi cara masuknya ada 4, kemudian cara kerjanya ada 4 ya. Gimana? Saya jelaskan secara singkat. Kalau racun saraf, artinya proses racunnya itu sudah masuk nih, ya, udah masuk ke dalam tubuh serangga, tetapi bagaimana dia proses merusaknya, yaitu dengan cara mengganggu proses-proses saraf, ya. Saraf, sel-sel saraf itu kan salah satu eh, hal yang sangat penting dalam metabolisme kita, ya. Apabila salah satu racun ini masuk, ya, mengganggu proses-proses koordinasi gerak, kejang, dan itu adalah efek yang ditimbulkan nantinya ya, itu salah satu kerusakan akibat racun saraf ya. Saraf-sarafnya akan dirusak ya, kemudian juga dia menghambat enzim dan lain sebagainya, sehingga fungsi saraf kemudian juga koordinasi antar saraf-saraf dalam tubuh makhluknya itu akan terganggu. Nah itu ya, ada racun-racun yang memang mengganggu proses-proses impuls saraf itu. Nah, dampaknya apa? Ya dampaknya satu, dia nggak langsung makan. Ya. Kemudian geraknya lambat. Jadi kalau ada ulat yang udah terpapar pestisida dan geraknya menjadi lambat, itu salah satu yang diganggunya atau yang dirusaknya adalah saraf-sarafnya. Ya. Kemudian racun protoplasmik, ya, racun proto ya, protoplasmik. Itu dia gimana cara merusaknya? Dia merusak jaringan sel, ya. Sel-sel dalam tubuh serangga itu dia rusak sehingga dia terhambat dalam pertumbuhannya juga bisa, ya. Kemudian racun metabolisme. Artinya apa? Ketika racun masuk ke dalam tubuh, dia merusak metabolisme.
metabolismenya apa? Misalnya proses makan, ya, kemudian proses napas, itu adalah metabolisme dalam tubuh yang terganggu akibat dari terpapar oleh pestisida, ya. Kemudian juga adalah penghambat pertumbuhan. Ada proses-proses dalam siklus hidup serangga yang terhambat. Salah satunya adalah apa? Perkembangannya. Perkembangannya apa? Contohnya dalam satu, kan kalau serangga kan ada proses ya, telur, larva, pupa, dan imago. Nah, dalam proses perkembangannya itu terhambat. Salah satunya pergantian kulit. Ya, kalau serangga nggak ganti kulit, artinya dia nggak bisa bermetamorfosis ya. Ada terhambat dari telur ke larva. Larva satu, instar 2, instar 3 itu kan harus ganti kulit ya. Ketika ganti kulitnya terhambat akibat terpapar dari pestisida, otomatis dia akan mati ya, siklus hidupnya berkurang. Nah, itu salah satu proses dari mode of action dari penggolongan pestisida ya. 4, catat ya, 4 lagi. Kemudian mode of entry atau menurut cara masuknya 4, kemudian penggolongan cara kerjanya ada 4. Nih baru 2 ya. Kemudian next. Oke, saya bedakan ya. Ini poin penting yang harus kalian catat benar dan ingat ya. Penggolongan pestisida itu secara mungkin kita lihat bahwa cara masuk dan cara kerja ini kayaknya mirip deh. Memang mirip tapi tidak sama ya, garis bawahi tidak sama ya. Bedanya di mana? Tapi saling berkaitan ya, berkaitan iya. Dari cara masuknya kita akan lihat cara kerjanya, itu mau penting. Kalau dari cara masuknya itu pestisida menjelaskan jalur racun masuk ke tubuh serangga. Cara dia masuk ke tubuh serangga tuh gimana? Bisa melalui kontak langsung, lambung, perut, pernapasan, dan sistemik. Itu cara masuknya. Cara kerjanya itu proses di dalam tubuh dan biologisnya itu gimana. Nah, itu cara kerja. Ya, jadi jangan kalian samain. Mungkin kalau kita baru paham, baru dengar, itu mungkin kelihatan mirip, ya, kelihatan sama. Tapi secara eh, intinya, secara rincinya itu nggak sama, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Ya. Nah, ini sedikit tentang pengolongan berdasarkan sifat kimia. Yang ketiga, ya, ada organoklorin. Nah, ini nih lebih ke kimia-kimiaan ya. Saya juga tidak menghafal semua jenis penggolongan organoklorin, organo ini, oh, saya juga nggak hafal. Tapi ada bukunya yang bisa kita buka dan literaturnya nanti ya. Pertama, organoklorin, ya. Ini pasti dengar, sering dengar lah ya organoklorin ini. Kemudian organofosfat apalagi ya. Ada kasus-kasus pestisida dalam dalam kandungan organofosfat yang pernah menghebohkan dunia, ada pernah. Jadi kalau kalian cari di Google ya, ketika aja organofosfat, kasus-kasus dan eh apa ya, artikel tentang organofosfat, bagaimana dampak resistensinya terhadap serangga itu banyak sekali ya. Ada kasus-kasus di dunia ya, bukan di Indonesia, di dunia organofosfat. Kemudian juga ada karbamat nih. Ya, karbamat ini juga banyak. Jadi kalau kalian beli pestisida ya dari golongan bahan aktifnya karbamat itu ada ya. Kemudian pinetroid nih juga ya. Semua jenis pestisida ini ya punya apa ya? Punya dampak resistensi yang sangat kuat ya. 4 ini ya, coba lihat nanti baca aja penjelasannya, itu punya sifat-sifat yang berbeda, ada yang cepat terurai, bahkan ada yang tidak terurai di dalam di ini ya. Ada yang nggak bisa nih, organoklorin salah satunya. Organoklorin ini nggak bisa terurai. Bayangkan sekali kalian menggunakan kimia dengan bahan organoklorin, sampai kiamat pun tuh nggak bisa terurai. Bayangkan betapa bahayanya ya, bahayanya pestisida dari golongan ini. Dan saya rasa organoklorin ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia ya, saya nggak tahu ya. Kayaknya sudah nggak ada lagi karena menyebabkan resistensi, ya resistensi yang benar-benar parah. Jadi kalau nanti ada tugas lah nanti ya, saya kasih tugas, nggak sekarang sih, nanti nanti ya. Tugasnya yaitu mencari
artikel ya, artikel atau cerita ya, bukan jurnal nih. Jadi artikel beda ya. Artikel itu mungkin bisa berita ya, bisa informasi ya, bisa apa ya, blog ataupun cerita-cerita lah ya tentang dampak dari dampak dari pestisida dari golongan kimia ya. Karena memang ada satu kasus di dunia itu DDT, ada yang tahu nggak ya DDT? Nah, DDT itu adalah jenis pestisida dari golongan organofosfat kalau nggak salah ya. Itu menyebabkan resistensi di luar negeri ya, sehingga DDT tidak bisa beredar lagi sampai saat ini. Karena dampaknya udah langsung kerasa. Jadi kalau udah resistensi, serangannya udah resisten, mau gimana? Nah, pengendaliannya gimana kalau udah resisten? Ya, udah parah resisten, udah pakai nggak mempan, pakai lagi, pakai sampai lama resisten dan nggak ada obatnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Back to nature ya. Kita harus kembali mengolah ekosistem, kembali ke alam ya, dengan menghilangkan residu-residunya udah nggak bisa ya. Udah sudah sangat susah. Jadi kita harus kembali lagi dari awal. Tapi serangannya udah kuat ya. Nah, itulah dampak resikonya. Kita nggak bisa membahas resistensi di sini karena bahasannya masih panjang ya. Ini baru jenis-jenisnya. Nanti akibatnya ada lagi ya. Saya nggak tahu ada materi keberapa ya tentang resistensi. Resistensi ini banyak sekali ya bahasannya, itu luas lagi. Ya gimana prosesnya, kemudian dampaknya resistensi, gimana kita mengelola resistensinya kalau udah serangga udah nggak mempan loh ya. Dan dia terjadi outbreak atau peledakan hama nggak mempan sama pestisida. Mau diapain nih serangga? Mau diapain nih hama? Nah, itu ada prosesnya lagi ya. Ingat ya, kalau kimianya ada empat lagi, berarti empat-empat ya. Satu empat, penggolongan cara masuk empat, penggolongan berdasarkan cara kerjanya ada empat, kemudian berdasarkan sifat kimianya ada empat lagi. Organoklorin, ya, organofosfat, kemudian karbamat, dan pinetroid. Ya, semuanya punya sifat-sifat kimia yang berbeda. Ya. Nanti silakan saya nggak, sebenarnya pembahasannya panjang. Kalau yang ini ya satu buku, ada bukunya, nanti saya kasih. Nggak mungkin saya jelaskan semuanya, juga ada tabelnya, ada penggolongannya, dan itu panjang ya. Saya juga nggak hafal gitu. Kemudian terakhir, ini berdasarkan organisme sasaran yang sudah sering kalian dengar ya. Ada misalnya untuk hama. Hama itu kalau untuk hama pasti serangga ya. Serangganya ada golongan serangga itu namanya insektisida ya. Untuk jenis-jenis hama dari golongan serangga itu insektisida. Kemudian dari golongan tikus-tikus ya, artinya untuk tikus kita kelompokkan jenis pestisida yang digunakan ada rodentisida ya. Nggak mungkin kan kalian mau menggunakan tikus, kalian pakainya insektisida. Ih, nggak nyambung ya. Kalian mau nyemprot tikus gimana? Tikusnya aja lebih cepat larinya dari kalian ya. Nggak mungkin. Jadi kita pakainya rodentisida. Ya, artinya kita roden itu kan bukan disemprot ya. Roden itu adalah umpan ya. Kita ngasih umpan dan dimakan. Kalau dimakan berarti masuknya racun apa? Racun perut ya. Kalau dimakan ya, racun perut, artinya racunnya itu nanti dimakan sama tikus, kemudian dicerna sama perutnya, ya, dicerna sama makanannya itu dicerna oleh si tikus, akhirnya tikusnya keracunan. Nah, mudah ya menganalisanya gitu. Kemudian akarisida, akarisida ya, akarisida berarti tungau ya. Tungau nggak makan daun ya, jangan salah. Awas kalau ada yang bilang tungau makan daun. Tungau gimana? Gimana dia merusak tanaman? Dengan ini kan menghisap. Nah, jadi dia tidak cocok dipakai racun. Racun apa? Nah, itu ya. Nanti tuh. Kalau mau sidang saya tanya tuh, kalau dapet saya jadi penguji saya tanya tuh. Tanya penelitiannya tentang ini aplikasi ini. Nah, saya tanya, akarisida buat apa? Buat tungau. Cara makannya gimana? Nah, itu tuh hal-hal dasar. Kalau sampai kalian nggak tahu, aduh, malu-maluin ya. Malu-maluin Fakultas Pertanian gitu. Nah, jadi akarisida itu adalah jenis untuk menelitikan jenis-jenis tungau. Ya. Tungau, kutu daun, itu sama.
Kemudian molluscida, moluska siput ya. Jarang ya, jarang kita pakai moluska ini, jarang sekali siput. Biasanya kalau di Indonesia, petani mengendalikan siput-siput, keong-keong itu dengan cara pengambilan langsung ya, biasanya jarang. Kecuali kalau dia masih dalam telur-telur kecil ya, telur tahu ya telur-telur siput dan keong-keong emas yang di sawah ya yang warna-warna pink itu. Nah, itu mungkin bisa disemprot. Tapi memang efisiennya sih memang kalau telur keong itu kan keras ya. Apalagi dia udah jadi siput. Nggak, gimana nyemprotnya? Coba kebayang nggak? Gimana nyemprotnya siput. Sedangkan dia aja punya pelindung, punya apa ya namanya keong itu punya apa sih namanya? Ih, saya kok lupa. Punya ini ya rumah ya punya rumah yang lebih kuat dari kepala kita mungkin ya nggak juga lah maksudnya lebih kuat dan punya pertahanan yang kuat nggak cocok disemprot ya sebenarnya nggak cocok disemprot. Nah biasanya petani kita itu ngambil secara langsung ya dipungut kemudian di dicomot lah di lapangan ya atau di sawah biasanya mereka bawa ember kemudian ngambil satu-satu ya ngambil satu-satu sambil jalan di pematang ada rampak satu dicomot gitu ya kemudian diolahnya apa biasanya jadi makan ternak nah kan bermanfaat ya ini nanti kalian kalian udah dapat pun ya mata kuliah oh lagi kuliah ya tentang mata kuliah apa ya sama Bu Winda sama Pak Saidi ya. Pertanian terpadu. Nah, ini sebenarnya masuk ya, masuk pertanian terpadu di mana hama siput, hama keong itu kemudian diintegrasikan dengan ternak ya, dengan ternak. Ternyata bisa bermanfaat sebagai pakan ternak. Nah, ini penting ya, bagus juga ya. Kemudian dari golongan penyakit itu ada fungisida, ada bakterisida, ada nematisida. Fungisida apa? Dari bahasanya fungi, jamur. Bakterisida, bakteri. Pokoknya ya jenis-jenis sida dari golongan organisme sasaran ini ada ida-idanya di belakang. Ya, insektisida, fungisida, ida-idanya. Nah, itu jenis spesisidanya. Ya. Ada yang namanya ida di sini ya. Pokoknya nematisida. Kemudian untuk gulma, gulma herbisida. Jadi jangan salah ya nyebutinnya ya. Nanti udah belajar ini saya ngomong pakai pestisidanya apa misalnya kan. Untuk mengendalikan gulma saya tanya. Jawabnya apa? Pakai herbisida nggak nyambung ya. Kalau gulma kan herbisida, bukan insektisida. Jadi jangan apa ya, mengeneralkan semuanya. Itu udah kalau kalian udah tahu penggolongannya ya udah sebutnya insektisida. Saya tanya, mengendalikan tikus pakai apa? Pakai insektisida, Bu. Ah, ya ampun. Tikus, saya bilang kan rodentisida berarti. Ya. Kemudian misalnya kita akan gunakan ini fungisida. Saya bilang gunakan fungisida berarti untuk mengendalikan jamur. Ya. Nah, kalian udah belajar tentang penggolongannya, jadi jangan salah menyebutkannya lagi. Ya. Jangan, ini pestisida benar, semuanya pestisida. Tapi tergantung dari organisme sasaran mau mengendalikan apa. Misalnya mau mengendalikan eh, serangga apa? Serangga, ingat serangga berarti dia insektisida. Ya, kelihatan sepele tapi penting ya karena kalian udah belajar jadi ingat ini. Saya nggak mau kalian saya tanya pakai apa pestisidanya insektisida untuk serangga, moluska, fungisida jamur, bakterisida bakteri. Dah hafal ya, udah sering juga disebut-sebutin. Oke, saya rasa cukup ya sampai di sini untuk materi saya. Saya nggak mau yang banyak ya. Udah 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 puasa ya, banyak ceramah ya, ada jam-jam 9 10. Waduh gitu. Nih, masih masih bertahan nggak nih? Mana nih orangnya nih? Cek dulu dong. Oh, bertambah ya, bertambah. Oke, saya kan bilang absennya 2 kali ya. Absennya 2 kali. Saya screenshot lagi. Satu, mana nih orangnya? Bangun, bangun, bangun. Satu, satu, dua, tiga, empat, 21 orang. Tadi kan 16 ya, di awal 17 ya.
Satu, dua, tiga. Bangun, bangun. Tuh, satu. Saya foto dulu nih. Satu, satu. Satu, satu, satu. Oke, 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 oke. Satu, dua. Satu. Aduh, mana lagi? Satu, dua. Oke. Dah saya absen. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Di Jumat yang mager ini ya. Aduh, mager semua ya. Saya juga mager ya, tapi nggak bisa. Kita harus tetap tetap melakukan tanggung jawab dan tugas kita sama-sama. Oke. Oke, nanti saya share ya materinya sama Rivaldo. Saya share materinya kalau besok-besok saya share saya lupa ya. Oke, nanti saya share. Silakan dibaca lagi sama literatur dan buku-buku yang akan saya kirim filenya ke Rivaldo juga gitu ya. Jadi nggak ada alasan belum dijelasin sama saya ya. Silakan dibaca, dibuka sendiri ya, mandiri ya. Nanti kalau udah mau penelitian, nah ada penelitian PESNAP dan lain sebagainya, nyari-nyari buku pestisida ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan lanjut ya. Kalau masih ada kuliah, silakan beraktivitas kembali. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Bu.